Persahabatan di tempat kerja tidak semua orang baik. Bahkan ada orang yang senang memanfaatkan yang lain di tempat kerja. Tapi ketika Anda harus berteman dengan orang yang senang memanfaatkan Anda harus melakukan 6 hal ini. 6 cara agar tidak mudah dimanfaatkan orang di tempat kerja. Silakan simak terus video ini. Jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya menyampaikan cara-cara agar Anda tidak dimanfaatkan orang lain di tempat kerja. Ini sangat berguna sekali bagi Anda yang ketika ingin bekerja di tempat kerja tidak mau merasa sakit hati karena dimanfaatkan orang di tempat kerja. Karena kita tahu bahwa di tempat kerja itu ada berbagai karakter orang. Ada orang yang baik, ada juga individu yang suka memanfaatkan yang lain di tempat kerja. Yang pertama adalah bersikaplah tegas. Ketika Anda menghadapi orang yang macam-macam kepada Anda harus bersikap tegas. Sampaikan kepadanya bahwa Anda tidak senang diperlakukan seperti itu. Mintalah kepadanya untuk tidak memanfaatkan orang lain dan menghargainya. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan untuk menegur kepada orang yang tidak berkenan kepada Anda. Yang kedua adalah berani mengatakan tidak. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, katakanlah tidak atau tolaklah. Misalkan ketika orang suka menyuruh Anda di tempat kerja yang itu tidak menjadi bagian dari tanggung jawab Anda, katakanlah tidak. Maaf, ini bukan pekerjaan saya. Atau jika dia membutuhkan bantuan Anda, bantulah kalau memang Anda ada waktu. Karena kerja antar tim memang harus saling kerjasama dan harus saling membantu. Tapi ketika orang tersebut nyuruh-nyuruh Anda dan melakukan pekerjaan yang melebihi kapasitas Anda, maka katakanlah tidak. Artinya bahwa Anda dimanfaatkan orang tersebut. Jadi Anda sebaiknya tahu kapan seharusnya Anda bersikap baik dan kapan Anda harus bisa mengatakan tidak. Sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain di tempat kerja. Yang ketiga adalah jangan mudah terpengaruh orang lain di tempat kerja atau plan. Jadi Anda harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena ketika Anda mudah dipengaruhi oleh orang lain, artinya Anda akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Karena Anda akan dianggap lemah dan tidak punya pendirian. Makanya hati-hati dengan pengaruh orang lain ini. Semakin Anda bisa mengendalikan diri, maka Anda semakin kuat dan tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain di tempat kerja. Yang keempat adalah jangan terlihat lemah atau terkesan lemah, atau dalam bahasa Jawanya kelemar-kelemar. Nah, jadi Anda harus kelihatan tegas seperti pada poin 1 tadi, atau Anda juga bisa kelihatan cerdas. Karena ketika Anda kelihatan cerdas dan kelihatan kuat tanpa lemah, maka orang akan memperhitungkan atau mempertimbangkan ketika ingin memperlakukan Anda atau memanfaatkan Anda. Sehingga orang lain akan berpikir sekian kali ketika ingin memanfaatkan Anda. Akhirnya orang ini nggak mau kalau saya gini-ginikan. Nah, sehingga ia tidak semena-mena kepada Anda atau tidak akan memanfaatkan Anda di tempat kerja. Yang kelima adalah memahami job deskripsi Anda. Artinya bahwa Anda harus mengerti benar apa tanggung jawab Anda di tempat kerja. Pekerjaan-pekerjaan apa sih atau cakupan apa aja sih yang menjadi tanggung jawab kerja Anda. Nah, semakin Anda mengetahui apa ranah Anda dan tanggung jawab kerja Anda di tempat kerja, maka orang lain tidak bisa semena-mena memperlakukan Anda di tempat kerja. Dalam arti memanfaatkan Anda. Karena ketika Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda akan bisa mengidentifikasi ketika dimanfaatkan orang lain. Misalkan akan disuruh-suruh online melakukan pekerjaan bukan pekerjaan Anda, maka Anda bisa mengenalnya. Nah, sehingga Anda bisa menolak dengan tegas bahwa itu bukan tanggung jawab Anda. Namun satu hal yang perlu diingat, walaupun itu bukan tanggung jawab kerja Anda, jika orang lain minta tolong kepada Anda sebaiknya harus membantu. Artinya ini merupakan tanggung jawab tim atau untuk saling membantu di tempat kerja. Karena kadang-kadang orang membutuhkan Anda atau bahkan lain kali Anda bisa membutuhkan orang tersebut. Sehingga bisa saling melengkapi di tempat kerja. Tapi ketika orang sering-sering menyuruh Anda untuk melakukan tanggung jawab kerja yang bukan tanggung jawab Anda, maka sebaik Anda menolak. Karena jika Anda keseringan melakukannya dan mengiyakan, artinya kedepannya Anda akan disuruh-suruh terus dan Anda akan dimanfaatkan orang tersebut. Yang keenam adalah kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Nah, ketika Anda tahu pasti apa yang harus Anda kerjakan di tempat kerja, maka lakukan apa-apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Nah, jika itu bukan tanggung jawab kerja Anda, jangan dikerjakan. Karena ketika Anda melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab orang lain dan Anda kerjakan terus, maka orang lain akan ketergantungan kepada Anda. Atau orang lain tersebut akan minta Anda untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi Anda akan semakin dimanfaatkan oleh orang tersebut. Jadi harus hati-hati dengan keadaan ini. Bahkan orang tersebut akan berpura-pura bahwa seolah-olah itu bukan pekerjaan dia. Tujuannya biar Anda yang melakukan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah jika ada sesuatu yang tidak oke, maka Anda harus bisa menolak dan harus bersikap tegas. Yang sekiranya itu tidak sesuai dengan keinginan Anda yang berlebihan atau kebangetan banget, harus Anda tolak dengan tegas. Tapi jangan lupa untuk saling kerjasama. Jika memang Anda dibutuhkan untuk membantu, silakan bantu. Jika Anda memang ada waktu untuk membantu atau Anda dibutuhkan untuk membantu pekerjaan tersebut.
Jadi jangan terlalu ego di tempat kerja, kapan Anda harus bisa membantu dan kapan Anda harus bisa mempertahankan prinsip Anda. Nah, demikianlah 6 cara agar tidak dimanfaatkan orang di tempat kerja. Semoga bisa bermanfaat, memberikan edukasi dan semangat. Dan terima kasih sekali telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dan tekan tombol subscribe berikutnya. Sampai ketemu.